Apa itu dia pesta sampai 3 hari 3 malam? Baru kedengeran nih. Ya, ada apa? Itu bisa pesta 3 hari 3 malam, mengapa memang? Itu karena bukti daripada kegembiraan dia punya mantu dan punya bawaan. Saya mau nanya, kalau andaikan si mantu itu digituin sama mertuanya, kira nggak mantunya? Girang banget, sayang banget tuh mertua, mantu yang begitu sayang banget sama mertuanya. Kalau mertuanya belum nanti orang bakal dipendam, saking girangah itu mantu. Nah, umpamanya begitu, saudara-saudara. Jadi Nabi itu bukan badan doang. Datang itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan cuma datang bawa badan. Walaupun emang Nabi terganteng sealam semesta, terganteng sealam. Ini begini nih, Nabi Yusuf, saudara, gantengnya Masya Allah. Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Ibarat kegantengannya begini. Jadi ini ada perempuan namanya Siti Zulaikha. Perempuan namanya Siti Zulaikha. Ini Zulaikha jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Saking jatuh cintanya Siti Zulaikha, otaknya sampai nggak jalan. Gimana nggak jalan? Karena setiap laki-laki dipanggilnya Yusuf. Di otaknya cuma ada Yusuf doang. Jadi ngelihat siapapun laki-laki panggil Yusuf. Ada Udin lewat, Usuf katanya. Si Udin bingung, lah saya mau Udin bukan Usuf. Ada Mamat lewat, Usuf gitu. Ada Maul lewat, Usuf. Jadi semua laki-laki panggilnya Yusuf. Saking apa? Berarti gantengan ya Nabi Yusuf. Ganteng sudah luar biasa. Tapi yang kagak ngelihat mah nggak bisa membayangin. Coba orang bisa bilang Nabi Yusuf ganteng karena ngelihat. Kemudian jadi fitnah lah di masyarakat kalau Siti Zulaikha depan sama Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf ini ketika itu adalah budaknya. Nyonya depan pembantu kan jelek. Ya, kagak pantes, kagak ada lanang lagi. Ini sama gua, begitu kan ibaratnya. Nyonya depan pembantu. Kata Siti Zulaikha, jangan menebar fitnah begitu dong. Saudara-saudara belum pernah lihat ini saya punya pembantu. Besok saudara bisa lihat, diundang semua perempuan, diundang. Sekecamatan kali diundang. Masuk ke ruang serbaguna, ruang besar, perempuan semua datang. Semuanya disuruh makan jeruk, disuruh makan mangga, kasih mangga sama pisau. Makan sendiri di kerajaan, pisau satu-satu. Kalau kita makan pisau satu, mangganya buat rame-rame. Ya, itu mau orang kaya. Satu mangga, satu pisau, satu perempuan. Perempuan semua makan mangga. Diseset dari makan. Yang di depan Siti Zulaikha baru ngomong. Di tengah-tengah saat lagi bicara, Nabi Yusuf dipanggil sama Siti Zulaikha yang jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Yusuf, iya nyonya, gitu kan tuan ya. Sini kamu keluar. Kamu lewat di depan saya. Lewatnya pelan-pelan. Lewat pelan-pelan. Pas lewat pelan-pelan, tuh perempuan semuanya natap Nabi Yusuf. Ya Rabbana, Allahu Akbar. Ini lanang apa-apaan? Hah? Ganteng, putih, wibawa, tinggi, manis. Belum senyum aja orang terpukau. Ajib. Masya Allah, sambil makan. Ketika makan saudara, sampai nggak keberasa dikirain mangga, nggak taunya tangannya diseset. Jadi pada berdarah-darah tuh. Semuanya pada berdarah-darah. Kata itu perempuan, ini malaikat apa manusia gitu. Baru ini lihat manusia seganteng ini. Waktu itu Al-Quran bicara menggambarkan tentang ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi orang sedunia, saudara, orang sedunia Nabi Yusuf, separuh dunia kegantengan buat Nabi Yusuf. Badannya doang, belum ngomongin ibadahnya, belum ngomongin ilmunya, awaknya doang. Nah,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh dunia, bukan setengah dunia, seluruh dunia gantengnya ada pada Rasulullah. Jadi kegantengan Nabi Yusuf itu boleh ngambil separuh dari kegantengan Rasulullah, baru separuh doang kegantengannya. Sehingga orang kalau pernah melihat Nabi Muhammad, berarti kan pernah melihat Nabi Muhammad, kemudian dicerita pada orang, yang orang lain cerita pada orang, cerita orang ini. Jadi yang tidak melihat itu merindukan Rasulullah. Kalau bukan cuma yang melihat, yang tidak melihat diceritakan tentang Nabi, ceritakan tentang Nabi, itu merindukan Rasulullah. Karena tidak pernah seorang bila melihat Nabi Muhammad bisa menggambarkan ketampanannya. Bagaimana ketampanannya? Gak ada bahasanya. Hah? Kalau ada bahasa mah masih ada perumpamaan. Kira-kira begini nih, begini. Jadi ketampanan Rasulullah itu dilihat dari mana aja. Kalau kita makan dilihat dari mana aja kagak enak kita mah. Ya, dia dari depan enak, pas dari samping sempet. Ya kan, dari samping enak, pas dari belakang enak, dari belakang enak gitu. Kita mah ada enaknya juga. Jadi Rasulullah dari mana aja. Ini baru badannya. Itu punya Nabi yang begitu kita farhan, kita girang. Alhamdulillah Allah ciptakan kita punya Nabi, saudara, manusia tertampan sealam dunia. Jadi manusia nih Bang Deden, ntar misalnya masuk surga nih, ya masuk surga nih, amin. Iya, boleh berharap begitu. Ini Bang Deden ganteng, di surga itu bisa 60 kali lipat gantengnya. Nambah. Haji Hambali kan ganteng, nih gantengnya dia di surga orang pakai bisa lebih ganteng dari ini gitu. Kita nggak kenal ini Hambali mana ya gitu, saking gantengnya 60 kali lipat. Yang jelek banget itu berubah jadi ganteng banget. Jadi di surga mah nggak ada yang jelek. Emang apa? Jelek mah dunia. Jadi kalau jelek nggak usah putus asa, nanti di sana mah ganteng. Kalau masuk surga itu juga kalau masuk neraka ya 70 kali lipat jelek ya. Gue kan jelek amat ini ya, 70 kali lipat orang di neraka. Kalau surga bisa 70, 60 kali lipat dia punya ketampanan. Orang sealam dunia kerennya luar biasa, didandanin apa aja cakep. Ibaratnya kalau kita mah saudara diselendangin topo ganteng, saking kerennya. Ini semua orang di surga penuh ganteng luar biasa. Para nabi, para rasul cakepnya luar biasa. Nabi keluar dari singgasananya, Rasulullah turun, biar itu yang lain gantengnya nggak kelihatan. Gantengnya sangat luar biasa, tidak nampak karena wajah Rasulullah keluar. Siro sudah wajahnya keluar cahaya bersih luar biasa. Ya Rabbana, kita punya Nabi yang begitu girangnya, Masya Allah. Ya, bukan Nabi Adam gua dipilih, Nabi gua bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi gua dipilihin sama Allah Ta'ala, Nabi yang terganteng. Alhamdulillah. Ntar Bang Bero gantengnya 7 kali lipat Bang Bero. Sekarang udah ganteng nih, udah kawin lagi belum? 70 kali lipat. Nah, tapi Nabi bukan cuma datang badan doang, ada yang dibawa. Itu ada yang dititipkan, ada yang dibawa, ada amanah dari Allah Ta'ala. Apa itu amanahnya? Amanahnya sudah ada di badan kita, sudah sampai di badan kita. Amanahnya iman, sudah sampai tuh. Emang gampang apa orang beriman ya? Di samping rumah kita Singko, Cina, terus itu tuh yang dekat rumah Kodok, nunggu situ dikit, RT Kodok dah tuh ya, dekat rumah RT, dekat rumah RT, belas dikit. Kasih mau belanja, situ saya belanja ceritanya. Saya ngeliat ada tulisan buat tijaratan lan tabur di materialnya, ada tulisan. Kalau nggak percaya besok sono dah, ada tulisan buat tijaratan lan tabur. Saya tanya, oh ini apa ini buat tijaratan lan tabur? Kata dia begini, itu tulisan Al-Quran. Oh lu taruh sini? Ya,
Al-Quran berkah. Lu yakin kok sama berkah? Yakin, Quran itu berkah. Karena Quran turun sama Nabi Muhammad gitu. Bisa ngomong lo. Kita kata gini, masuk Islam kok nggak mau kuah, jadi enak. Oh enggak, kalau Islam soli. Kalau berkah oke. Jadi orang percaya berkah, tapi memang titipan Rasulullah tidak sampai ke lubuk hatinya. Kita alhamdulillah sampai kok sudah kita punya kampung dari ujung ke ujung berkat Nabi Muhammad. Ada iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir. Itu berlian namanya saudara tuh. Itu berlian, atau disebut juga itu merek 5. Jadi keberkahan terus turun ke anak kita, turun ke cucu kita. Kita bisa baca Al-Quran, saudara, sampai anak-anak yang kecil pada belajar Al-Quran. Itu disebutnya titipan Nabi Muhammad sudah sampai ke kampung kita. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sudah ada di dalam lubuk hati kita. Maka itu perlu kita bergembira, perlu kita senang nggak kalau begitu saudara? Nah, kalau kita senang, saudara-saudara, Nabi senang nggak? Pertanyaannya kayak tadi, kalau mertuanya girang, mantu girang nggak? Kita sampai masang-masang gini, kita gantung-gantung, kan kayak orang pesta namanya. Kalau bukannya acara maulid, lah ngapain gantung-gantung begini? Kata orang itu, ya kembali kagak aja apa jadi gantung kan gitu ya. Tapi ini karena dikarenakan Rasulullah, dikarenakan kata Nabi Muhammad, ini semua dari sana ke sana terus orang pada bikin ambang ya. Nah, itu bukti kegembiraan, bukan kita lagi kelaparan istilahnya. Nah, karena kita senang, karena kita gembira, ada orang mimpi bertemu Nabi. Orang itu tanya begini, ya Rasulullah, orang kalau muludan apa baik pada bawa? Itu lampu dihidup-hidupin dari ujung ke ujung, baju pada yang bagus dipakainya kalau muludan. Ada pakai baju putih, yang orang pakai cincin, ada pakai cincin, yang nggak pakai cincin emang kagak punya cincin gitu. Hah? Orang pada girang ya Rasulullah. Kata Nabi begini, dia girang enggak? Senang ya Rasulullah. Maulid mereka senang. Dia hatinya senang. Kata Nabi, man pariha bina parih Nabi. Kalau dia senang, aku senang. Gitu. Siapa orang yang maulid dengan hati yang senang, kata Rasulullah, aku senang. Menyenangkan hati Nabi Muhammad. Saudara, senang itu ridho. Paham tuh? Ridho tuh begini nih. Orang punya anak laki-laki, bandel banget bang, nyimeng mulu. Orang sembahyang, ngaji ogah, nyabu, pakai nyabu, ditangkap polisi. Polisi bener gak itu? Bener yang punya nyabu, dimasukin penjara. Bener gak polisi? Bener. Berarti yang salah siapa? Yang salah anak itu. Ketahuan sama polisi, masukin penjara. Sama babanya ditebus. Ditebus gak babanya? Ditebus walaupun kudu jual kontrakan. Ditebus babanya. Kenapa emang ditebus? Kan anaknya salah. Karena di hati orang tua ada ridho sama anak. Jangankan lu bener, salah aja gue belain. Itu namanya ridho. Anak yang udah ketahuan masuk penjara, saudara, harus ditebus, harus keluar dari penjara, walaupun dia harus mengorbankan uang banyak. Itu namanya bukan senang, itu di atas ridho. Jadi konsep hukum yang salah mesti disiksa, yang salah mesti dihukum. Ketika masuk bab keridhoan, maka konsep hukum itu tidak berlaku. Karena ridho lebih dari maaf, lebih dari ampunan. Kalau maaf masih ada perhitungan dosa, itu maaf. Ampunan itu masih ada catatan dosa. Tapi kalau dari itu tidak lagi menceritakan tentang dosa dan ampunan. Makanya, kalaulah kita maulid kemudian Rasulullah senang, itu berarti Rasulullah ridho. Ya, biar mudah-mudahan dosa-dosa kita Allah Ta'ala ampuni. Ya, dari ujung ke ujung tuh berkat Nabi Muhammad biar terampuni. Gak usah cerita dosa apa, saudara-saudara. Saya punya dosa ini, gak usah cerita. Berkat Nabi biar diampuni kita punya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa yang zahir maupun dosa yang
batin. Dan kalau orang udah ridho, saudara, bagi nggak dihitung. Kita punya bini, pernah nagih nggak bini, rumah gua lama banget lu tempatin, lu orang bayar, ada nggak begitu? Nggak ada kan? Terus kata lakinya, itu di tangan emas banyak banget, lu kagak bayar bisa, kata gitu nggak? Kagak. Itu mobil gua beli, lu mulu yang naik, yang punya mobil. Yang nggak punya mobil ya nggak bisa ngomong begitu, orang kemana aja jalan kaki gitu ya. Yang punya mobil lu naik mulu, nggak pernah ngomong apa. Kenapa? Sebab laki udah ridho sama ini. Jadi kalau udah ridho mah tak ada batas pemberian. Kalau sudah ridho itu tidak ada hitungan. Kalau mau orang mah saudara, kita bagi 100.000 masih kita hitung-hitung, begitu ya, mau orang istilahnya. Tapi kalau sama anak sama bini udah nggak kita hitung-hitung. Udah rumah buat lu, motor buat lu, kalau mau gue mati duluan semuanya buat lu. Tapi KNBHS gue jangan lu kasih laki lu yang muda gitu ya, laki lu banyol itu banyol ya. Terus KNBHS gue dipakai lagi, cincin gue dipakai sama dia istilahnya gitu. Itu orang kalau udah ridho, saudara, tanpa ada batas pemberian. Nah makanya begini nih, kita ini maulid, saudara-saudaraku sekalian, biar dapat ridho Rasulullah. Biar apa? Biar apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita tanpa ada perhitungan dari Nabi Muhammad. Nanti anak lu menjadi soleh, nanti cucu lu menjadi soleh. Walaupun lu nggak ngalamin, nanti akan lahir anak-anak soleh dari hati engkau yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang berkorban untuk Nabi Muhammad, biar lahir keturunan-keturunan yang cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kalau dari ujung sono, saudara-saudara, ada orang soleh, terus di sini rumah ini ada orang soleh, rumah ini soleh, terus ke sana, maka ini bagaikan taman surga. Gang zaman bisa menjadi taman surga karena lahir orang-orang yang soleh, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini adalah keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kemalaman nih, udah jam segini tuh, ya cukup ya segitu ya. Nah, mohon dihaturkan beribu maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjutkan acara maulid dan seterusnya sampai selesai. Untuk tidak meninggalkan di ini tempat, saya pesan ya, saya pesan. Saat nanti pembacaan maulid, jangan ada yang kongko, jangan ada yang kongko. Satu, kedua, saat maulid jangan ada yang buka handphone, Oh, jadi jangan ada yang lebih penting saat maulid dibanding Rasulullah. Saya ulangi, jangan ada yang ketika dibacakan maulid, jangan ada yang lebih penting dibandingkan Rasulullah. Kalau orang menawarin begini, ini duit mau kagak gitu misalnya, udah handphone matiin aja dulu. Lagi acara maulid, tutup semua, jangan ngobrol. Jadi ngapain aja. Ada lagi yang ceramah, suara saya juga. Nah, kemudian saudara-saudara, jadi ngapain? Kan yang baca maulid cuma bertiga. Perhatikan, di ujung kedengeran ya, yang laki yang perempuan, saat sedang dibacakan maulid, jangan henti-henti membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Paling setengah jam. Begini nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita mau nggak baca, ya kecuali ntar lagi dibaca rame-rame, misalnya kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, baca semua. Berhenti semua aktivitas sampai selesai, kita bacakan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, pada saat membaca salawat di bibir saudara, di hati saudara, hadirkan yang saudara hajat dan inginkan. Bagi baca salawat, di hati itu ada sesuatu yang kita pengen, ingetin, biar diijabah Allah Ta'ala. Paham ya? Untuk apa saja, masing-masing orang punya hajat dan kebutuhan. Ini namanya mimbabi tawassul, bagian tawasul kepada Rasulullah gitu. Jadi
yang satu sini sedang baca maulid, berujung-ujung semua di hati atau di bibirnya baca salawat, di hatinya hadirkan hajatnya. Atau kalau bisa bayangkan hadirnya Rasulullah, boleh gitu, bayangkan, atau bayangkan adanya Rasulullah, boleh. Mudah-mudahan semuanya jadi khusyuk dan jadi keberkahan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon dibukakan, beribu maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.